Kalau bicara masalah mencari keuntungan, saya nggak begitu mengharapkan keuntungan dari rilis mini album ini, yang terutama apabila bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, saya sudah merasa senang sekali. Iya, tentu saja mini album ini semua bercerita tentang mendiang istri ya, tentang hubungan kita dan perjalanan perkawinan kita bersama sampai mendiang berpulang. Proses pembuatan lagu dari mini album Natali ini relatif ya, tergantung mood. Kadang-kadang ada yang cepat, ada yang juga agak lama, dan ada dua lagu yang sebelumnya saya buat sebelum mendiang berpulang ya, sebelum jauh, itu tahun 2012 mungkin ada dua lagu. Tapi untuk lagu Natali dan Natali 2 itu saya buat setelah mendiang istri berpulang. Kenangan terindah, semuanya indah ya bagi saya. Semua kenangan yang ada bersama mendiang istri itu semua adalah hal-hal terindah. Tapi yang paling melekat di kepala saya itu ketika pada saat kita masih pacaran pertama ya. Pacaran pertama itu saya baru kenal Natali beberapa minggu atau beberapa bulan. Kemudian saya diajak jalan bareng sama mendiang istri. Saat itu masih pacaran, kita jalan dari Pangandaran, kemudian ke Cilacap dan ke Jogja. Nah, di saat di Jogja setelah 2 minggu itu saya dapat telepon dari Jakarta bahwa Wizkid akan melakukan tour. Jadi saya harus pulang balik ke Jakarta. Di saat saya berada di atas kereta, saya melihat Natali sedang meneteskan air mata. Di saat itu hati saya ikut renyuh dan saya tahu bahwa dia mencintai saya. Kalau bicara masalah launching, sebenarnya mini album ini sudah launching ya di platform digital seperti Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer, dan juga Tidal. Kalau relaunching, biasanya itu memerlukan satu tempat di mana kita ngumpul, kemudian ada mini show dari artis yang bersangkutan. Tapi dikarenakan kondisi corona saat ini, kayaknya tidak memungkinkan ya, seperti mini show yang kita rencanakan untuk album Sepayung Berdua. Sampai saat ini Hengky Supit Reborn juga belum terlaksana. Tapi nanti kita akan memberikan info lebih lanjut di Instagram Hengky Supit Reborn. Mini album Natal ini dibuat pada awalnya memang sekedar untuk dedikasi saya terhadap istri, mendiang istri, dan juga semacam memorabilia. Kalau bicara masalah mencari keuntungan, saya nggak begitu mengharapkan keuntungan dari rilis mini album ini, yang terutama apabila bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, saya sudah merasa senang sekali. Kalau bicara kenangan terindah bersama Natali itu, semua yang saya lewati bersama Natali adalah kenangan terindah ya. Tetapi satu hal yang paling melekat di kepala saya pada saat itu adalah pada saat pacaran pertama itu saya diajak oleh Natali untuk melakukan perjalanan bersama ke Pangandaran, Cilacap, dan Yogyakarta. Kemudian saya harus melakukan show di Jakarta bersama Wizkid, jadi saya harus pulang setelah 2 minggu di Jogja. Setelah tiba di stasiun kereta, saya naik ke atas kereta, kemudian Natali di bawah di atas peron meneteskan air mata. Pada saat itu hati saya terenyuh dan saya tahu bahwa dia mencintai saya dan saya juga mencintai dia. Kalau bicara masalah support, saya banyak disupport oleh teman-teman di Amsterdam ya. Tapi kalau masalah pembuatan lagu, di lagu Olawana Du itu saya dibantu oleh istri dalam pembuatan lirik. Kemudian kalau sudah selesai bikin lagu, saya biasanya nanya ke teman-teman di Amsterdam, ini gimana menurut kalian, ada yang kurang, ada yang, jadi mereka merupakan juga kontribusi besar buat saya. Sedangkan dalam pembuatan musik itu, pada bass diisi oleh Didi Sucahyo, ada 2 lagu yang full band. Didi Sucahyo pemain bass dari Alpamas yang juga berdomisili di Belanda. Kemudian pada drum dimainkan oleh Sven van der Meer, seorang
drummer muda berbakat dari Belanda. Pembuatan video klip sekarang sedang dalam progres ya. Ini sederhana sekali karena cuaca di luar juga begitu dingin pada saat kita bikin klip itu, jadi waktunya juga nggak begitu lama. Tapi sesederhana mungkin kita buat, dan ini tidak pakai model sama sekali. Tema dari video klip itu sendiri adalah pencarian keinginan dan harapan yang tidak kenal lelah, tetapi pada akhirnya tidak semua kita bisa raih. Tidak semua bisa kita raih. Nggak ada ya kalau dibilang seperti Camellia 1 album sampai Camellia 4 ini bicara masalah rasa ya. Dalam hal ini Natalie itu dalam bahasa Inggris, saya bedakan dengan Natalie 2 dalam bahasa Indonesia, jadi hanya untuk membedakan satu dengan yang lain. Untuk kedepannya mungkin ya nggak tahu juga, apa mungkin ada perkembangan selanjutnya untuk album-album selanjutnya. Saya nggak berani mengatakan tidak atau iya. Bicara masalah launching, sebenarnya mini album ini sudah kita launching di beberapa platform digital seperti Spotify, iTunes, juga Deezer. Sementara saya belum berani banyak berencana untuk relaunching dikarenakan kondisi corona yang belum bisa kita prediksi kepastiannya. Terlebih juga sesuatu terjadi dengan mini konser Sepayung Berdua juga harus kita undurkan. Itu juga masih kita belum tahu kapan harus dilaksanakan, tapi ya kita lihat aja nanti gimana perkembangan selanjutnya. Ini adalah cuplikan refrain dari lagu All I Wanna Do.